Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suraji. Saya peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja di tempat kerja saya. Langsung saja. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu-isu yang sedang terjadi di tempat kerja saya. Pertama, pada masalah kondisi pandemi ini, untuk pelaporan dituntut via daring. Nah, sedangkan di sini tempat kerja kami ini tidak didukung dengan kapasitas koneksi jaringan internet. Karena jaringan internet di sini kurang bagus, kadang hilang timbul, apalagi kalau sedang mati listrik, jaringan internet hilang. Yang kedua, kurangnya SDM kesehatan sehingga menjadikan rangkap jabatan dan penambahan beban kerja. Nah, di tempat kerja saya ini, terutama saya sendiri, saya memegang beberapa pemegang program, diantaranya adalah diare, ISPA, malaria, surveillance, LB1, dan juga inventaris. Dan juga saya jaga di rawat inap. Selanjutnya adalah pada masa pandemi ini, untuk pengunjung rawat inap kurang patuh dalam mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Setelah diidentifikasi isu-isu masalah yang terjadi pada saat ini, di sini saya akan menggunakan teknik tapisannya menggunakan USG, di mana untuk USO-nya adalah urgensi. Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Yang kedua adalah seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga adalah growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembang atau memburuknya kalau tidak diselesaikan masalah tersebut. Nah, di sini teknik tapisan USG kita berikan scoring dulu. Yang pertama, untuk kondisi pandemi menuntut pelaporan via daring yang tidak didukung kapasitas koneksi jaringan internet ini, untuk urgensinya diberikan nilai 5 karena laporan dibutuhkan cepat, apalagi untuk surveillance. Untuk melaporkan kasus-kasus yang positif harus dilaporkan secara cepat. Untuk S-nya diberi skor 4 dan G-nya 5. Jadi totalnya adalah 14. Yang kedua adalah kurangnya SDM kesehatan sehingga menjadikan rangkap jabatan dan penambahan beban kerja. Di sini skor U-nya adalah 4, S-nya 4, dan G-nya 5. Totalnya adalah 13. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan pengunjung rawat inap dalam mematuhi prokes. Ini untuk penilaiannya U-nya 5 karena sangat urgent, S-nya 5, dan G-nya 5 juga. Jadi totalnya 15. Jadi setelah ditapis, masalah yang harus segera diselesaikan adalah nomor 3, yaitu kurangnya kepatuhan pengunjung rawat inap dalam mematuhi protokol kesehatan. Dapat dilihat di sini untuk analisis menggunakan fishbone. Untuk masalahnya adalah kurangnya kepatuhan pengunjung di rawat inap yang tidak patuh dalam prokes, itu biasanya cuci tangan dan pakai masker. Untuk penyebabnya di sini untuk metodenya kemungkinan tidak ada informasi dari petugas yang disampaikan ke pengunjung atau tidak ada prosedur yang dijelaskan sehingga pengunjungnya tidak tahu. Dari segi manusianya sendiri bisa disebabkan karena kurang pengetahuan atau lupa tidak saat cuci tangan dan menggunakan masker, malas, ataupun ribet.
Yang ketiga, penyebab ketiga adalah materialnya. Di sini kemungkinan tidak punyanya masker atau APD, ataupun sudah menggunakan masker tapi maskernya tidak tepat, seperti masker kain, dan seharusnya adalah menggunakan masker 2 lapis. Sudah punya masker tetapi kualitasnya rendah atau jelek, ataupun sudah dipakai berulang-ulang. Nah, di sini saya akan menganalisis strategi pemecahan masalah dengan SWOT, di mana untuk kekuatan atau strength-nya, yang pertama, kesadaran tiap individu masih rendah. Yang kedua, krisis kepercayaan warga terhadap wabah COVID-19. Yang ketiga, pola pikir warga yang menganggap dirinya kebal terhadap virus COVID ini. Untuk kelemahannya di sini, yang pertama adalah rendahnya kesadaran memakai masker. Yang kedua, rendahnya kesadaran mencuci tangan. Yang ketiga, tidak menjaga jarak di saat berkumpul. Keempat, banyaknya pengunjung. Karena di tempat kami ini kalau semuanya ada yang dirawat inap satu, pengunjungnya bisa satu RT yang datang untuk melihatnya, untuk mengunjunginya. Selanjutnya, untuk opportunity-nya atau peluang, yang pertama, meningkatkan kesadaran warga bahwa protokol kesehatan bisa mengurangi penularan COVID. Yang kedua, menekan angka positif COVID. Yang ketiga, warga lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan dirinya sendiri. Untuk tantangannya, di sini menumpuknya sampah medis atau masker. Yang kedua, sarana untuk cuci tangan yang masih kurang. Untuk alternatif strategi SWOT-nya di sini, untuk strategi SO-nya, yang pertama, mempertegas penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, mengurangi jumlah pengunjung. Yang ketiga, memperkuat jaringan informasi mengenai pentingnya protokol kesehatan. Untuk strategi WO, yang pertama, menjadwalkan jam kunjungan. Yang kedua, menambah sarana cuci tangan. Yang ketiga, bisa juga dengan menyediakan masker. Strategi ST, yang pertama, memperkuat koordinasi antara pihak puskesmas dengan desa. Yang kedua, menguatkan pemahaman tentang pentingnya prokes. Untuk strategi WT-nya tidak ada. Demikian presentasi dari saya tentang masalah isu-isu yang ada di tempat kerja saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.